A few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki Dwi Susriyanti, NIM 1625225 dari kelas Anatomi Fisiologi A. Nah, di sini kita akan mengungkap rahasia ilmiah di balik mahkota kita, yaitu anatomi fisiologi rambut. Nah, sebelum kita membahas anatomi fisiologi rambut, apakah teman-teman sudah tahu apa itu rambut? Secara sederhana, rambut adalah filamen protein keratin yang tumbuh dari kulit kita. Di sini kita akan membedah dua hal, yaitu anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah apa saja bagian-bagian rambut, dan fisiologi yaitu bagaimana rambut bekerja dan tumbuh yang berproses yang dikenal sebagai siklus pertumbuhan rambut. Nah, kita akan mulai menjelaskan. Yang pertama itu anatomi rambut atau disebut dengan struktur. Anatomi ini ada dua bagian utama, yaitu batang rambut yang di atas kulit dan folikel rambut yang di bawah kulit. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di atas. Nah, batang rambut atau disebut dengan hair shaft, bagian non hidup yang terdiri dari 3 lapisan konsentrik, yaitu kutikula. Kutikula yaitu lapisan luar pelindung tersusun seperti sisik. Dan yang kedua korteks, lapisan tengah tebal yang mengandung melanin atau pigmen warna yang memberikan kekuatan serta elastisitas. Nah, yang ketiga itu adalah medula. Medula itu inti terdalam rambut, meskipun tidak selalu pada semua jenis rambut atau rambut halus. Terdiri dari sel-sel bulat yang tersusun longgar. Nah, selanjutnya folikel rambut atau disebut dengan hair follicle, yaitu struktur hidup di dalam dermis yang bertanggung jawab atas produksi rambut. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di atas. Bohlam rambut atau disebut dengan hair pool, yaitu bagian membesar di dasar folikel tempat terjadinya pembelahan sel aktif atau mitosis. Yang kedua itu papila dermal, yaitu jaringan ikat yang menyediakan nutrisi atau darah dan sinyal saraf yang penting untuk pertumbuhan rambut. Dan kelenjar basea, yaitu menghasilkan sebum atau disebut dengan minyak alami untuk melumasi rambut dan kulit. Nah, yang kedua fisiologi rambut atau fungsi dan siklus hidup fisiologi, berfokus pada proses biologis dan fungsi regulasi rambut, terutama melalui siklus pertumbuhan. Nah, siklus pertumbuhan rambut melalui 3 fase siklus berulang yang diatur oleh pembelahan sel dan keratinisasi di bohlam rambut. Nah, yang pertama ada fase anagen atau fase pertumbuhan. Fase terlama 2-7 tahun ditandai dengan pembelahan sel matrik yang cepat dan pertumbuhan aktif batang rambut. Yang kedua itu ada katagen, fase transisi. Fase ini fase singkat 2-3 minggu, pertumbuhan melambat dan folikel menyusut. Yang ketiga tolagen, fase istirahat dan roto. Fase istirahat 2-4 bulan di mana rambut lama terlepas dan folikel bersiap melalui fase anagen baru. Nah, lanjut regulasi dan fungsi, yaitu ada hormon. Proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon terutama androgen seperti DHT yang pada beberapa kasus dapat menyebabkan miniaturisasi folikel rambut kepala, kebotakan pola atau merangsang pertumbuhan rambut tubuh, dan pigmentasi warna rambut yang ditentukan oleh melanin yang diproduksi oleh melanosit di bohlam rambut. Fungsi biologis rambut berfungsi melindungi kepala dari radiasi UV yang menyediakan insulasi thermal yang bertindak sebagai indera peraba yang sensitif. Nah, kesimpulannya yaitu rambut bukanlah sekedar helai protein pasif, melainkan sebuah struktur biologis yang kompleks dan dinamis. Secara anatomi, rambut terbagi menjadi bagian hidup di bawah kulit folikel rambut dengan bohlam, papila dermal, dan kelenjar basea, dan bagian mati di atas kulit yaitu batang rambut dengan kutikula dan korteks keratin. Sedangkan secara biologi, rambut menjalani siklus hidup yang teratur melalui 3 fase utama, yaitu anagen, katagen, dan telogen, sebuah proses yang sangat diatur oleh mitosis sel dan faktor-faktor internal seperti hormon dan pigmen melanin. Memahami anatomi dan fisiologi ini sangat penting karena membantu kita menghargai
serta memahami mekanisme